apakah Baraya pernah diintimidasi dan atau mendapatkan ancaman pembunuhan? Itu menyakitkan Baraya, itu benar-benar bikin kita stres. Tetapi itulah yang terjadi pada para aktivis lingkungan di Indonesia. Jadi kalau Baraya ingin menyelamatkan mereka dan ingin menyelamatkan bangsa Indonesia, tolong share video ini agar mereka semua lebih punya kesempatan untuk selamat dan agar masa depan Indonesia menjadi lebih panjang dan lebih baik. Kenapa seperti itu? Saya ingin menjelaskan begini Baraya. Baraya tentu saja mengetahui kemarin ada bencana yang sangat luar biasa yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan bencana itu sampai sekarang juga belum selesai, sampai ketika video ini dibuat. Bencana itu menampilkan apa? Menampilkan ada sedimentasi dari lumpur yang bertahan sampai semeter 2 meter di pemukiman penduduk. Dan di sana juga bergelimpangan gelondongan-gelondongan kayu raksasa yang besar dan sudah ada nomornya di situ. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan adanya pembalakan di hutan, adanya deforestasi besar-besaran. Itu sudah tidak terbantahkan lagi. Cuman masalahnya kalau deforestasi, kalau pembalakan itu kan pasti ketahuan, pasti kelihatan. Karena kayu-kayu itu sebelumnya pasti lewat lalu lalang jalan. Pasti ada pejabat-pejabat, ada tentara, ada polisi, ada wartawan yang mengetahui itu. Kenapa kita tidak mendapatkan berita terkait dengannya? Kita mendapatkan berita tentang ijazah Jokowi, kita mendapatkan berita tentang korupsi Pertamina dan sebagainya, tapi deforestasi di Sumatera yang sama parahnya, kenapa kita tidak pernah mendapatkan berita itu? Kita baru tahu ada itu setelah terjadi banjir bandang yang sangat besar, sedimentasi lumpur sampai semeter 2 meter, dan ditambah dengan gelondongan kayu di mana-mana. Kenapa kita tidak pernah mendengar berita tentang deforestasi sebelumnya? Karena aktivis-aktivis kita, wartawan-wartawan kita, itu mendapatkan ancaman, intimidasi, persekusi, dan bahkan pembunuhan kalau mereka berani-beraninya menceritakan tentang pembalakan liar, tentang deforestasi, tentang penghancuran hutan-hutan di Indonesia. Karena apa? Karena pelaku-pelaku dari deforestasi ini diantaranya adalah oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat, para birokrat, perwira-perwira, bahkan ada pejabat tinggi yang akan saya sebutkan di video ini. Jadi Baraya semua, simak videonya sampai tuntas. Saya ingin menjelaskan kepada Baraya tentang betapa ngerinya mafia kayu di Indonesia. Yuk kita mulai. 19 Mei tahun 2010 ada dua orang wartawan dari News Investigasi Medan, namanya adalah Pak Ahmadi dan Pak Aziz. Beliau ketika sedang melakukan peliputan di Alafan, salah satu kecamatan di Aceh, beliau menemukan adanya penggundulan hutan dan pembabatan pohon-pohon itu yang dilakukan oleh warga justru terjadi di dekat kantor polisi. Mereka datang menghampiri orang-orang yang sedang membalak itu. Dia nanya, "Bapak-bapak, bukankah menebang pohon di sini itu tidak boleh? Ini kan kawasan yang semestinya clear dari pembabatan. Kok bisa melakukan ini?" Lalu warga mengatakan dengan entengnya, "Gak apa-apa Pak, kalau di sini emang udah disuruh, ini yang nyuruhnya juga adalah Pak Polisi. Yang nyuruhnya adalah perwira anu dengan nama anu." Nah, akhirnya Pak Ahmad itu kesel lah. Ternyata backingnya itu adalah polisi. Dia nggak bisa apa-apa kalau misalkan sudah seperti itu kan. Dia mau lapor ke polisi, justru polisi backingnya. Maka sebagai pertanggungjawaban moral, dia justru lapornya itu adalah kepada tentara. Karena pada waktu itu damkarnya belum ada, belum dikenal. Nah, dia lapor kepada tentara, yang pada waktu itu nama tentaranya itu adalah Letnan Faisal Amin. Yang mengejutkan adalah, yang plot twistnya adalah, justru Pak Letnan Faisal Amin inilah backing utama dari pembalakan di Sumatera, di Aceh. Jadi Pak Faisal Amin itu ketika mendapatkan laporan ini justru malah ngomong pada Pak Ahmadi, "Pak Ahmadi, sudah jangan anggap itu pernah terjadi, pura-pura saja tidak melihat, pura-pura Bapak tidak lewat sini. Oke, Bapak wartawan, saya tahu, jadi tolong jangan diangkat beritanya ya, cukup selesai sampai di sini saja." Itu kata Pak Faisal Amin, Letnan. Nah, Pak Ahmadi sama Pak Aziz merasa bahwa, oh ya kenapa harus seperti itu, karena saya punya kewajiban untuk mewartakan kemaksiatan yang harus dihentikan, ya apa boleh buat, saya tampilkan ini di media. Nah, gak berapa lama setelah dia ditampilkan di media, kemudian Pak Aziz dan Pak Ahmadi dipanggil Kodim.
Pak Aziznya disuruh pulang, sedangkan Pak Ahmadinya ditahan di situ, disiksa 4 jam, digebukin, ditendangin, diancam, diintimidasi, dimarahin dengan pistol yang diarahkan kepada tubuhnya, kepada kepalanya, dan sambil dikatakan padanya bahwa kamu dan keluarga kamu itu akan dibunuh kalau masih mau melaporkan itu. Kalau sekarang kamu melaporkan itu di media, cabut kembali tulisan itu atau keluarga kamu hilang semuanya. Itu ancaman yang seperti itu. Pak Ahmadi dibebaskan setelah 4 jam disiksa itu karena ya ada kompromi, katanya mau ditarik kembali beritanya. Tetapi Pak Ahmadi sebenarnya tidak mau menarik berita itu, beliau malah kabur gitu. Cuman ya sejak saat itu hidupnya menjadi tidak baik-baik saja. Maksudnya dia harus lepas dan pisah dengan keluarganya karena untuk melindungi keluarganya. Dan beliau diteror dan sekarang sedang ya sampai beberapa waktu yang lalu itu sampai mencari-cari bantuan ke sana dan kemari karena beliau diintimidasi. Sedangkan Bapak Letnannya yang tadi itu juga sudah dilaporkan, tapi tidak tahu apakah ada tindak lanjutnya atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, itulah kasus atau kejadian yang terjadi pada aktivis, pada wartawan, kalau berani-beraninya membahas tentang pembalakan di hutan-hutan Nusantara. Dan kalau Baraya menganggap bahwa itu masih biasa-biasa aja, itu sebenarnya saya jelaskan Baraya itu sama sekali belum seberapa. Saya jelaskan kasus yang lebih ngeri lagi. Abi Kusno Nahran, seorang keluarga lokal Kalimantan, suku Dayak, ketika dia pulang dari Tanah Suci, beliau menjadi semakin terinspirasi dan termotivasi untuk membongkar illegal logging yang terjadi di Kalimantan, khususnya yang menyerang wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi pusat konservasi, diantaranya adalah Tanjung Putin. Nah, di sana itu kan banyak illegal logging. Maka dia ngajak sama teman-teman wartawannya, ayo kita sama-sama bahas ini, kita angkat ini, biar publik itu tahu bahwa di kawasan yang tidak boleh tersentuh ini pun justru malah pembalakan liar itu marak terjadi. Yuk sama-sama, tetapi tidak banyak wartawan yang berani berbicara. Bahkan Pak Abi Kusno mengatakan, Aji, Asosiasi Jurnalis Independen, itu tumpul giginya, tidak berani ngomong ketika mereka harus berhadapan dengan mafia kayu yang melakukan pembalakan di Kalimantan. Dan karena itu ya apa boleh buat, Pak Abi Kusno berani berjuang saja sendirian. Beliau menulis laporan-laporannya dalam media-media semacam Lintas Katulistiwa, kemudian Banjarmasin Post, kemudian Media Indonesia, Spionase, dan sebagainya. Beliau nulis aja di sana semuanya. Dan ketika itu ditulis, publik mulai bergemuruh, publik mulai bereaksi, mereka marah terhadap orang-orang yang dituding melakukan pembalakan liar. Tetapi di sisi lain Pak Abi Kusnonya juga mulai mendapatkan rangkaian intimidasi, teror, mulai ada ancaman-ancaman ke sana kemari dan sebagainya. Tapi luar biasanya Pak Abi itu adalah seorang pejuang dan terus aja menuliskan, memberitakan ini. Sampai akhirnya Pak Abi ini berhasil untuk menggagalkan penyelundupan kayu 3 kapal besar yang milik Cina yang awalnya harus membawa kayu-kayu dari Nusantara itu gagal. Digagalkannya adalah sama Pak Abi Kusno ini. Tapi bukannya mendapatkan gelar kepahlawanan, bukannya dihargai, tak lama setelah itu Pak Abi Kusno dicegat orang tidak dikenal di tengah jalan. Dan di sana beliau dikeroyok oleh sekitar 15-20 orang yang semuanya bawa senjata, termasuk Mandau. Beliau digebukin, dikeroyok, dan ditusuk, dibacok, ditebas, diapa-apain. Pokoknya emang niatnya ngebunuh. Pak Abi pada waktu itu selamat, cuman selamatnya juga dengan agak ada campur tangan mujizat sepertinya. Jadi beliau ditolong oleh warga, dikira oleh warganya itu meninggal, dalam kondisi meninggal dunia. Makanya dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit juga langsung dibawanya ke kamar mayat gitu. Karena pada waktu itu Pak Abi Kusno itu tubuhnya udah bener-bener hancur gitu, udah porak-poranda gitu, jarinya udah hilang semua, ada tebasan, ada tusukan, ada luka tusukan itu sampai 17 biji. Kemudian kulit kepalanya itu seperti dikupas, hampir lepas dari batok kepalanya itu, kupingnya juga udah ngaplek gitu. Udah parah banget, udah seperti itu. Cuman di kamar mayat beliau itu sadar dan punya kesempatan dengan sekuat tenaganya menggerakkan jempol kakinya, dan akhirnya suster dan perawat di sana menyadari bahwa Pak Kusno ini masih hidup, sehingga dibawa, dirawat sampai 3 bulan lamanya, mendapatkan operasi sana sini, sehingga akhirnya beliau bisa selamat pada waktu itu. Dan setelah selamat beliau mengatakan, yang melakukan ini pada saya, yang melakukan upaya pembunuhan pada saya itu adalah Haji Abdul Rashid, pemilik perusahaan kayu
Tanjung Lingga. Nah, itu nama perusahaannya. Beliau itu, kalau Baraya mau tahu ya, Pak Abdul Rashid itu adalah seorang anggota DPR, anggota MPR pada waktu itu, dan beliau berasal dari Partai Golkar. Dan sekarang kita kenal beliau itu sebagai satu di antara 9 haji yang konon katanya bisa mendongkel 9 naga di Indonesia. Ya, konon katanya seperti itu ya. Tapi ya apapun itu, kita balik lagi ke Pak Abi Kusno. Pak Abi Kusno itu setelah mendapatkan hidup yang kedua kalinya, walaupun dengan tangan yang tidak bisa lagi digerakkan, kemudian tangan yang lainnya hanya sisa jempolnya saja. Luar biasanya adalah beliau tetap bergerak, beliau tetap berjuang, beliau tetap menulis masalah-masalah illegal logging. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian yang cukup mengerikan. Di tahun 2006, beliau itu sedang meliput pembalakan liar di Muara Bulan, Kalimantan. Tak lama setelah itu, beliau itu mendapatkan satu kotak yang isinya adalah kain kafan, yang di situ bertuliskan, "Jangan ganggu gugat mata pencaharian kami." Karena merasa sudah terbiasa diintimidasi, diteror, diprovokasi, ditakut-takuti, ya Pak Abi tetap aja melangsungkan kegiatannya sampai akhirnya seminggu kemudian beliau meninggal karena kecelakaan. Meninggal karena kecelakaan. Itulah yang terjadi Baraya pada aktivis-aktivis, pada wartawan-wartawan kita, dan lain sebagainya. Dan yang lebih buruk daripada itu apa? Yang lebih buruknya adalah bahwa Pak Abi itu oleh wartawan bukannya disebut pahlawan, bukannya disebut apa-apa, tapi beliau itu justru disebut sebagai jurnalis abal-abal, penulis yang tidak becus. Dan dia diwajarkan ketika dipersekusi, diancam, dan dibunuh, itu diwajarkan ya, sekali lagi diwajarkan oleh wartawan ini dan itu, ya karena ya wajar, salah sendiri kenapa dia itu senggol-senggol kepentingan orang lain. Nih, media ini yang memberitakan bahwa dia itu adalah wartawan yang biasa-biasa aja dan wajar kalau ada orang yang marah pada dirinya. Sekelas wartawan yang lain itu ternyata juga mendapatkan ancaman, tekanan, atau yang semacam itu, Baraya. Jadi, ya sekali lagi Baraya harus men-share video ini biar apa? Biar ada banyak sekali gerakan, sebab kalau yang bergerak cuma satu, yang bergerak cuma dua, mereka lah yang akan menanggung penderitaan. Bahkan mereka lah yang akan menanggung kematian. Tapi kalau misalkan kesadaran masyarakat kita terhadap lingkungan menjadi jauh lebih besar, yang protes dan komplain pada korporat itu menjadi lebih besar, saya yakin perjuangan kita tuh bisa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Agar anak cucu kita tuh masih bisa menikmati hutan, agar anak cucu kita itu masih bisa menikmati air yang melimpah, agar anak cucu kita itu bisa hidup dengan lebih bahagia. Baraya itu kan tujuan kita itu. Dan Baraya ini plot twist, saya lanjutkan ceritanya ya. Ketika Pak Abi Kusno itu mendapatkan kematian yang tragis seperti itu, tebak apa yang terjadi pada pihak yang dituding olehnya sebagai pembunuhnya atau sebagai orang yang melakukan tindakan kekerasan padanya. Namanya saya sebut tadi itu adalah Pak Abdul Rashid. Beliau satu dari 9 haji, pengusaha kaya raya di Kalimantan yang juga menjadi seorang politikus. Ternyata beliau bukan hanya dilaporkan oleh Pak Abi Kusno sebagai pembalak liar, tetapi yang melaporkannya itu banyak dari dalam dan luar negeri. Di antaranya adalah laporan timber trafficking tahun 2001, kemudian ada Above the Law tahun 2003, kemudian Raksasa Dasamuka tahun 2007. Itu semua mewartakan bahwa Pak Abdul Rashid ini memang mafia kayu. Itu Baraya silakan cek laporan-laporannya, di situ ada semua gitu. Jadi ya beliau adalah pejabat, politikus, orang kaya, dan karena itu ya mungkin bisa melakukan, tapi sekali lagi ini mungkin ya, karena ini adalah laporan sepihak dari beberapa orang, sedangkan pihak yang ditudingnya itu sama sekali membantah, begitu ceritanya. Cuman kalau itu memang benar-benar terjadi, yang menjadi pertanyaan kita adalah sebanyak apa sebenarnya wartawan yang pernah dibunuh, yang pernah dihilangkan nyawanya, yang pernah dipersekusi dan sebagainya. Saya tidak tahu jumlahnya, tetapi jumlah itu cukup untuk meyakinkan kita agar kita tidak lagi mendapatkan berita tentang illegal logging, tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di pulau-pulau di Indonesia. Baraya nggak banyak kan mendapatkan berita-berita semacam itu, ya karena wartawan-wartawannya diancam. Dan ada plot twist berikutnya, ada plot twist berikutnya ya. Ternyata Pak Abdul Rashid ini adalah paman dari mafia kayu yang lain, atau yang disebut sebagai mafia kayu yang lain, yaitu Sugianto Sabran. Sugianto Sabran itu adalah mantan gubernur Kalimantan Tengah dan anggota DPR juga dari Partai PDIP.
kalau tidak salah ya, oleh Tempo. Beliau itu disebut sebagai terduga mafia kayu, kemudian divonis merekayasa kemenangannya dalam pilkada, dan kemudian beliau adalah orang yang suka menyiksa. Nah ini catatannya ya, beliau itu adalah orang yang suka menyiksa aktivis dan wartawan lingkungan. Jadi ada wartawan internasional yang namanya adalah Faith Doherty, itu datang jauh-jauh ke Indonesia untuk meliput, dan itu pun disiksa, Baraya, disiksa. Padahal dia cewek gitu. Disiksa habis-habisan demi untuk membungkamnya agar tidak membicarakan kepada publik tentang apa yang terjadi. Mantap kan? Mantap. Dan ada plot twist di balik plot twist, di balik plot twist lagi, yaitu apa? Pak Abdul Rashid yang tadi itu ternyata oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang sangat kita cintai, itu sekarang mendapatkan bintang Mahaputra Pratama. Penghargaan yang luar biasa diberikan kepadanya karena beliau adalah orang yang menghidupkan ekonomi Kalimantan. Takut diapa-apain saya, jadi tepuk tangannya nggak kena. Ya begitu ceritanya. Tapi kan itu terjadi di masa lalu, itu kan terjadi di tahun 2006, 2010 dan sebagainya. Iya, tapi kalau Baraya mau ngecek datanya lebih ngeri lagi, Baraya, karena justru dari tahun ke tahun pembungkaman, penghilangan nyawa, intimidasi terhadap para aktivis dan wartawan lingkungan hidup itu justru naik dari tahun ke tahun. Sebagai kita ambil contoh ya, di tahun 2014 itu cuma ada 5 orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Tetapi di tahun 2023 kemarin itu naik 6 kali lipat jadi 30 orang atau 30 kasus sebenarnya. Dan totalnya dari tahun 2014 sampai 2023 ada 133 kasus di mana wartawan dan atau aktivis dibungkam agar dia tidak berbicara soal pembalakan liar. Datanya lebih rincinya sebagai berikut. 2 orang aktivis dideportasi, dikeluarkan dari Indonesia. Kemudian 12 orang itu dibunuh. 15 orang diintimidasi. Kemudian 20 orang mendapatkan penyiksaan dan atau kekerasan fisik. Kemudian 2 orang mendapatkan perlakuan dirusak propertinya dan 82 orang dikriminalisasi dan mendekam di penjara sampai waktu yang tidak diketahui. Itulah nasib dari para aktivis dan wartawan. Saya ulang-ulang seperti itu agar apa? Agar kita semua Baraya ikut berjuang. Sekali lagi mereka bisa mendapatkan perlakuan yang seburuk itu tuh karena apa yang mereka lakukan dan mereka katakan itu mereka lakukan sendirian. Mereka nggak punya teman. Semua orang tuh takut, semua orang tuh mundur. Tapi coba kalau misalkan kita berani aja, berani untuk berbicara, berani speak up ke ruang publik dan sebagainya, mungkin orang-orang yang mengancam dan mengintimidasi itulah yang akan ketakutan. Kalau diviralkan kan mereka yang ketakutan. Jadi please Baraya, makanya share video ini ke sebanyak mungkin orang agar kita semua bisa mendapatkan penghidupan yang jauh lebih baik di masa depan dan agar orang-orang jahat itu mendapatkan karmanya di dunia. Ayo kita berjuang Baraya, dan saya juga mengatakan ini untuk urusan kepentingan pribadi Baraya. Jadi saya tentu saja mengandalkan Baraya semua. Jadi kalau ada apa-apa kepada saya sudah wartakan ini kepada Baraya. Semoga ini bisa menjadi bumper dan saya bisa selamat dari perilaku-perilaku dan kejadian-kejadian yang tidak baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.